Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara-saudari sekalian pada hari ini? Saya harap kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga bersuka cita selalu. Baik, firman Tuhan kita pada hari ini akan berbicara tentang kejatuhan manusia pertama kali di dalam dosa yang terambil dari kitab Kejadian 3 pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga dengan ayatnya yang ketujuh. Saya memberikan tema pada firman Tuhan kita pada hari ini yaitu kemurahan Tuhan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang dosa atau kejatuhan manusia di dalam dosa, saya mau bertanya dulu, apakah pemahaman Bapak Ibu Saudara-saudari terhadap atau terkait dosa? Baik, dosa itu sendiri merupakan sebuah perbuatan, tingkah laku ataupun tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Nah, dalam kitab Kejadian ini mengkisahkan tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab Kejadian itu sendiri berisikan tentang awal mula karya-karya Allah menciptakan langit dan bumi hingga kejatuhan manusia yang pertama kali ke dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa pada saat itu sudah dilarang oleh Tuhan untuk tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah pohon atau yang ada di tengah-tengah taman. Allah bilang kalau Adam dan Hawa boleh saja memakan semua atau menikmati semua tanaman buah-buahan yang ada di taman tersebut, tapi hanya ada satu pohon dan satu buah yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Lebih lanjut lagi Allah menegaskan pada ayat yang ketiga bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah yang sudah dilarang itu, maka mereka akan memperoleh konsekuensi dari larangan yang sudah Allah berikan, yaitu berupa mati atau kematian. Nah, kematian ini dimaksud di sini bukan berarti mati secara fisik, tidak juga. Karena yang kita ketahui bahwa upah dari dosa adalah maut. Maut itu sendiri juga bisa digambarkan sebagai sebuah penderitaan ketika kita tidak dekat dengan Allah, kita menjauh dari Allah, kita melarang atau kita tidak lagi mengindahkan apa yang menjadi firman Tuhan dan kehendaknya. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi di sini saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa lihat dari kisah Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian pasal 3 ini bahwa oleh karena keserakahan manusia, oleh karena keegoisan manusia, mereka yang begitu dicintai dan dikasihi oleh Allah akhirnya tidak mengindahkan apa yang sudah dikatakan Allah untuk tidak menyentuh atau memakan buah yang ada di tengah-tengah pohon tersebut. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, relasi mereka dengan Allah tidak lagi baik. Oleh karena godaan dari iblis yang menyerupai ular. Ular itu sendiri, ular yang dimaksudkan di dalam kitab Kejadian ini bukanlah ular yang secara fisik kita biasa sering lihat di TV, atau mungkin di hutan, di kebun, atau yang kita pernah temui. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi ular yang dimaksud di dalam kitab Kejadian ini adalah ular yang merepresentasikan iblis atau setan. Tujuannya apa sih sebenarnya dari kedatangan atau tujuan ular ini apa sih sebetulnya mau menggoda Adam dan Hawa? Tentu ular ini memiliki tujuan, bukan semata-mata dia datang kemudian dia menggoda lalu setelah itu selesai. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ular ini sendiri mempunyai tujuan, yaitu dia mau merusak hubungan manusia yang adalah makhluk yang mulia, makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah, makhluk yang begitu dikasihi dan dicintai oleh Allah. Bahkan makhluk yang kita bisa bilang bahwa jati dirinya itu lebih tinggi harganya daripada ular tersebut. Tapi akhirnya ular itu datang dan menggoda Adam dan Hawa yang lebih mulia daripada ular ini untuk merusak hubungan Allah dengan manusia. Saya mau mengajak kita untuk sedikit melihat kilas balik dari kisah Adam dan Hawa ini. Apa yang akan terjadi jika saja waktu itu Hawa tidak mengiyakan ajakan atau godaan dari ular tersebut. Saya berpikir bahwa ketika pada saat itu Hawa tidak mengiyakan godaan dari ular tersebut,
Bisa saja saat ini saya tidak melihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa saja saat ini kita masih bersama-sama dengan Allah dalam sebuah tempat yang begitu indah, bercengkrama secara langsung dengan Allah, face to face, berbicara seperti layaknya seorang sahabat. Kita tidak akan ada di dalam dunia ini. Namun sekali lagi, oleh karena keserakahan manusia dan keegoisan manusia, serta ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia yang begitu dikasihi oleh Allah, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Lalu yang saya mau katakan lagi lebih lanjut dalam firman Tuhan kita pada hari ini, manusia pada saat itu atau Adam dan Hawa pada saat itu bukan tidak dicegah oleh Allah untuk tidak mengiyakan apa yang dikatakan oleh iblis ketika mereka digoda oleh iblis, tidak. Manusia pada dasarnya kita diberikan kemampuan untuk berpikir, kita diberikan akal budi yang baik, untuk kita dapat bisa berpikir dengan baik segala sesuatu, perbuatan, tingkah laku, bahkan tutur kata kita, yang akhirnya Allah pun memberikan hak sepenuhnya kepada kita untuk bisa memutuskan sesuatu. Kita makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia ini diberikan hak untuk dapat memilih, memutuskan atau mengambil keputusan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan atau beberapa pilihan, kita diberikan hak untuk dapat memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada saat ular mencoba untuk berusaha menggoda Hawa pada saat itu, dia berbicara atau dia mengatakan bahwa tidak ada salahnya Hawa dan Adam atau Adam dan Hawa untuk memetik atau memakan buah yang dilarang oleh Allah karena Hawa bisa saja ketika dia memakan buah itu dia bisa menjadi seperti Allah. Dia bisa memiliki pemikiran yang sama dengan Allah, artinya dia bisa tahu mana yang baik atau dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itulah yang dijanjikan oleh ular kepada Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi demikian? Apakah ketika Hawa memakan buah tersebut lalu dia kemudian bisa menyamakan diri dan derajat ya kedudukannya sama seperti Allah? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang diberitakan atau apa yang dikatakan oleh ular tentu berbanding terbalik. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah tersebut, akhirnya yang mereka dapati adalah mereka dibukakan matanya lebar-lebar, kemudian mereka melihat diri mereka masing-masing telah telanjang. Tentu berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh ular sebelumnya atau oleh iblis sebelumnya, bahwa ketika mereka memakan buah itu maka kamu akan bisa menjadi seperti Allah, kamu akan memiliki hikmat yang bisa tahu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah melihat diri mereka masing-masing telanjang. Di sini kita bisa belajar bahwa tipu daya iblis begitu luar biasa, bisa menghasut Adam dan Hawa yang begitu dikasihi oleh Allah. Namun tetap pada kenyataannya, tipu muslihat iblis tidak akan pernah sama dengan janji dan kasih setia Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mau kembali mengajak kita, mau kembali mengingatkan kita, Bapak Ibu dan saya, untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan yang begitu setia dan taat juga untuk selalu mengasihi kita. Sebagai umat pilihan, sebagai umat makhluk yang begitu mulia, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus mampu mempertahankan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan melalui tutur kata, tingkah laku, janji kita yang harus kita pegang teguh, bahwa kita harus selalu mengindahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita agar hidup kita bisa menjadi berkat. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita perlu ketahui juga bahwa kebenaran mutlak itu tidak ada selain hanya pada Allah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Jadi ketika misalnya kita berpikir bahwa oleh karena keegoisan kita, oleh karena kita memilih untuk
berpikir dengan cara berpikir kita sendiri. Akhirnya kita menciptakan kebenaran yang belum tentu itu sama dan sejalur dengan apa yang menjadi kebenaran mutlak dari Allah itu sendiri. Seringkali kita merasa bahwa, oh, yang saya pikir ini adalah benar. Tapi benar itu belum tentu benar sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran dari Tuhan. Itu bisa semata-mata hanya kebenaran berdasarkan keegoisan kita sebagai manusia dan juga keterbatasan kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berpikir, kita ada dalam proses berpikir, kita diperhadapkan pada suatu situasi, pada suatu pilihan, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa ini ketika dia diperhadapkan kepada sebuah pilihan atau godaan dan cobaan, kemudian mereka berpikir sejenak dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan sebuah tindakan dengan memakan buah terlarang tersebut. Di situ sudah terlihat jelas menggambarkan bahwa mereka berpikir pada kebenaran yang bertumpu pada diri mereka sendiri dan bukan pada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada kebenaran yang mutlak yaitu yang dimiliki oleh Allah semata. Untuk itu, kita kembali diingatkan bahwa kehidupan kita, pribadi kita masing-masing, baik Bapak, Ibu, dan saya, diingatkan kembali untuk ketika kita diperhadapkan pada segala situasi dalam kehidupan ini, ketika kita diperhadapkan pada berbagai macam pilihan, kemudian kita hanya bertumpu pada kebenaran kita sendiri, maka yang kita dapatkan hanyalah sia-sia. Tetapi ketika kita mampu untuk melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita, kita bertumpu kepada kebenaran yang mutlak yang hanya dimiliki oleh Allah, maka yang kita akan dapatkan adalah kemenangan. Namun oleh karena kemurahan Tuhan sekali lagi dalam kisah Adam dan Hawa ini, lagi dan lagi Allah begitu luar biasa. Padahal Allah sudah dikecewakan, dia sudah begitu dikecewakan oleh tingkah laku, oleh perbuatan Adam dan Hawa yang begitu mudahnya tergoda oleh iblis. Namun hanya karena kemurahan kasih Allah, akhirnya Allah masih tetap menyertai Adam dan Hawa. Adam dan Hawa didapati terlanjang. Pada ayat yang ke-7 bisa kita lihat bahwa ketika Adam dan Hawa mengetahui diri mereka telanjang, kemudian mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Apa maksud dari perkataan atau kalimat dari menyemat daun ara dan membuat cawat? Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat ini mau kembali mengingatkan dan menegaskan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan juga untuk saya, bahwa ketika kejatuhan mereka ke dalam dosa, ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, kemudian mereka melakukan berbagai usaha untuk menutupi dosa mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri, dengan berandalkan diri mereka sendiri. Itu merupakan sebuah sifat kecenderungan dari manusia. Kita sebagai manusia, seringkali ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita melakukan kesalahan, kita cenderung menutupi kesalahan kita bukan dengan meminta hikmat kepada Tuhan, meminta pertolongan juga pengampunan kepada Tuhan, tetapi kita sibuk untuk menutupi dosa dan kesalahan kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, dengan beranggapan bahwa saya mampu untuk menutupi kesalahan saya, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mempercayakan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Ini yang mau ditegaskan, ini yang mau kembali Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan kita pada hari ini, melalui kejadian Adam dan Hawa pada hari ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga untuk saya, untuk kita semua. Yang mau saya tegaskan di sini, yang mau saya ingatkan bukan hanya untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetapi juga untuk saya secara pribadi, bahwa kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kita sebagai manusia yang begitu berlumuran dosa, seringkali kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Seringkali kita dengan keangkuhan kita mengandalkan diri dan kemampuan kita sendiri. Ketika hal itu terjadi, maka jangan salahkan Tuhan, jangan protes ke Tuhan ketika Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Sudah jelas saya tadi sempat mengatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan juga saya. Tetapi yang mau diingatkan sekali lagi, Tuhan hanya mau ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan, godaan, dan pergumulan dalam kehidupan kita, baiklah kita semua kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta campur tangan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudari, untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, saya sekali lagi menegaskan untuk menjadi sebuah peringatan untuk saya secara pribadi, juga untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa ketika pencobaan datang, jangan mau bersandar kepada kebenaran yang palsu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, Sang Pemilik kebenaran yang mutlak, Sang Pemilik kehidupan kita. Dan hanya oleh karena kasih setia Allah, kita boleh beroleh keselamatan, kita diselamatkan. Saya berharap firman Tuhan kita pada hari ini menjadi pedoman bagi kita semua, dan yang akan selalu menuntun kita kepada kebenaran Tuhan yang mutlak. Dan demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini selalu berakar dan juga bertumbuh di dalam hidup dan kehidupan di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi, kekal hingga dengan selama-lamanya. Shalom, amin.